Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel Reni Vedi Vlog. Teman-teman, hari ini aku bikin batagor tanpa ikan yang enak, gurih, crunchy, dan lembut di dalam ya. Dan juga aku akan membuat saus kacang yang enak, kental, dan luar biasa. Oke, ikutin terus video aku sampai habis. Jangan lupa subscribe. Ya friends dan bunda-bunda semua, untuk membuat batagor tanpa ikan ini aku memerlukan beberapa bahan. Di antaranya ada tepung terigu, kemudian tepung beras, lalu ada tepung sagu atau tapioka, ada air, kemudian aku menggunakan putih telur. Lalu untuk bumbunya aku menggunakan garam, gula, perasa ayam atau kaldu ayam ya, dan juga merica. Lalu ada bawang merah, bawang putih, ada bawang daun juga. Kemudian aku menggunakan saus tiram dan sedikit baking powder ya, ini optional aja, kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Lalu juga nanti ada sedikit minyak goreng untuk menumis bumbu bawangnya. Dan kita juga memerlukan kulit pangsit yang seperti ini ya, yang kotak seperti ini. Nah, karena bumbunya nggak banyak, aku mau haluskan pakai cobek aja ya teman-teman ya. Nah, ini udah cukup halus bumbunya, tinggal aku tumis sebentar sampai harum ya. Nah, kalau sudah harum dan sedikit kecoklatan, kita bisa matikan apinya dan kita akan beralih ke tepung-tepungannya lagi. Kita akan bikin adonan base-nya atau dasarnya ya, atau juga disebut buburnya gitu. Ini tepung terigu dan tepung beras kita satukan. Nanti akan kita campur ya teman-teman ya. Kita juga akan masukkan bumbu bubuknya seperti garam, gula, merica gitu ya. For your information, ini tuh kita buat sebagai pengganti ikan pada batagor ya teman-teman ya. Jadi si tepung-tepungan ini kita buat menjadi adonan, tapi tetap gurih dan enak gitu ya, sebagai pengganti ikan gitu. Kita tambahkan lagi airnya, kemudian kita aduk lagi ya sampai dengan merata dan tidak ada yang menggumpal. Next, tadi perbawangan yang sudah kita tumis ini sudah dingin ya suhunya ya, tinggal kita tambahin aja adonan dari tepung terigunya gitu. Nah, kita masukkan. Di tahap ini kita juga bisa tambahkan saus tiram ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ada saus tiram, nggak usah pakai, it's okay ya. Atau mau pakai kecap ikan juga itu bisa. Kita aduk-aduk lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ini adonannya mulai mengental ya, dan mulai matang gitu. Dan semakin mengental, tandanya ini sudah mau matang ya. Nah, kalau sudah menggumpal dan sudah set seperti ini, tandanya sudah matang. Kita akan lebarkan dulu ya, kita akan turunkan suhunya gitu, kita biarkan kurang lebih selama 10 menit lah. Oke friends, ini jadi adonan base nya sudah cukup hangat. Kemudian aku akan campurkan telur putihnya dan juga si tepung tapioka ya. Nah, seperti ini hasilnya kalau sudah merata ya. Langsung akan kita masukkan ke kulit itu namanya kulit pangsitnya ya. Sengaja kita buat. Di sini aku ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian kita ambil kurang lebih 1 sendok adonan batagor ya. Kita taruh di bagian tengahnya. Kita lebarkan seperti ini. Kemudian kita akan rekatkan ujung-ujungnya. Nah, seperti ini boleh bentuknya. Tuh. Jadi cantik ya teman-teman ya. Ya friends, segini banyak batagor yang sudah aku bentuk ya, kurang lebih ada 30 pieces. Kayaknya ini nggak akan aku goreng semua, sebagian akan aku taruh di kulkas ya.
Next, aku sudah panaskan minyak dan kita goreng si batagornya ini dengan api yang sedang aja. Jangan terlalu crowded ya, supaya mudah untuk kita membaliknya nanti. Jangan lupa dibolak-balik supaya si kulit pangsitnya ini kecoklatan dan kering gitu ya teman-teman ya. Kalau sudah kecoklatan, kita angkat dan tiriskan dari minyaknya. Friends, aku sedang panaskan minyak dan aku goreng si kacangnya ini ya. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini, kita angkat dan tiriskan dari minyaknya ya. Friends, next aku panaskan sedikit minyak lagi, kemudian aku goreng bawang dan cabai ya. Nah, berikutnya kacang dan juga cabai bawangnya aku masukkan ke dalam blender ya. Aku juga akan tambahkan air dan kita akan haluskan. Oke, ini adalah minyak sisa menggoreng cabai tadi ya teman-teman. Aku akan masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kita tumis lagi. Oke, ini kita tumis lagi bumbunya ya sampai asap dan minyaknya keluar gitu supaya benar-benar matang bumbu dan ngeblend gitu ya. Di sini juga aku akan masukkan bumbu bubuk seperti garam, kemudian lada dan juga kaldu ayam. Saya juga masukkan gula merah dan juga ini ya si tepung beras ya teman-teman ya. Kita aduk-aduk, kemudian kita akan tambahkan air lagi ya. Minyaknya sudah keluar lagi, kita tambahkan air, kemudian kita tunggu sampai mendidih. Udah jadi ya saus dari batagor ini. Nah, sambil menunggu mendidih, di waktu ini teman-teman bisa koreksi rasa ya, apakah rasa asin dan manisnya sudah cukup. Kalau belum, boleh ditambahkan seasoning lagi. Nah, ini dia batagor yang sudah digoreng. Udah cantik dan minta dimakan banget gitu. Ini tuh crunchy banget ya teman-teman ya. Dan ini dia hasil saus kacang yang sudah kita buat tadi ya. Wow, kental dan enak banget. Nah, ini dia batagornya juga sudah aku potong-potong ya. Tinggal kita siram dengan saus kacang secukupnya. Tuh, teman-teman, kental banget kan saus kacangnya. Kita tambahkan kecap secukupnya sesuai selera. Dan juga saus cabai. Kita taruh garnish potongan limau juga ya supaya menarik dan boleh diperas nih supaya lebih enak dan harum. Nah, akhirnya batagor tanpa ikan kita sudah jadi. Ini walaupun tanpa ikan enak dan gurih loh teman-teman ya, dan juga crunchy dari kulit pangsitnya itu ya yang digoreng. Nah, ini enaknya kalau ditambahin sama ketimun ya, cuman aku lagi nggak punya. Kalau ditambah ketimun semakin enak. Oke friends, aku mau bilang terima kasih karena teman-teman sudah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan yang terpenting jangan lupa juga recook supaya teman-teman bisa nyobain makanan yang aku resepkan hari ini. Insya Allah bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman mau masak apa besok. Oke, see you and thanks for watching. Assalamualaikum.